Kita lanjut di sesi berikutnya. Tadi saya sempat istirahat sejenak. Kita lanjut Socrates. Tadi karya-karyanya, salah satu karya yang dibuat oleh Aristoteles yaitu bernama Sophistikoi Elencoi. Sophistikoi Elencoi yaitu cara berargumentasi orang-orang sofis. Ya, Aristoteles di sini bermaksud ya dari karyanya inilah, dari karyanya Aristoteles yang menyatakan dengan melalui karya Sophistikoi Elencoi yaitu cara-cara berargumentasi kaum sofis. Inilah yang membuat nantinya kaum sofis itu memiliki nama yang buruk, tidak lagi harum. Ya, karena selain Aristoteles, Socrates, Aristoteles dan Plato menentang mereka. Salah satu ya karena mereka mengajar hanya meraup uang, dan ajaran mereka itu bersifat menyesatkan, ya, ajaran-ajaran daripada kaum sofis. Kemudian kalau Pythagoras, dia pernah mengungkap bahwa manusia adalah ukuran dari segala sesuatu. Hal ini pun nanti juga ditentang oleh Socrates, tetapi nanti akan lebih dalam lagi kita akan kedepankan, di mana Protagoras pada tahun 485 hingga tahun 410 sebelum Masehi mengungkapkan bahwa kesopanan alamiah itu bukanlah sesuatu yang sudah ada sejak seseorang dilahirkan. Sopan-sopan yang alamiah itu bukanlah sesuatu yang sudah ada sejak dilahirkan, ya. Maka lebih setuju bahwa menurut daripada pemikiran Protagoras, ya, lebih setuju bahwa sesuatu itu sopan dan ataupun tidak merupakan sebuah aturan sosial yang ada di masyarakat, ya, tidak merupakan. Berarti ini kan berbicara tentang kebudayaan, ya. Plato mengatakan bahwa para sofis merupakan, ya, selain Aristoteles juga Plato menyinggung mereka, ya, karena Plato, Aristoteles, terlebih-lebih Socrates, mereka sangat tajam, ya, dalam mengkritik kaum sofis. Dan khusus untuk Plato, dia mengatakan bahwa kaum sofis itu merupakan pemilik warung yang menjual barang-barang rohani, ya. Nah, Gorgias ini pun adalah kaum sofis yang ditentang oleh ketiga orang ini. Karena Gorgias ini mengungkap bahwa inti persoalannya adalah bagaimana supaya seseorang itu, atau bagaimana orang itu menerima pendapat kita. Satu, bagaimana cara meyakinkan orang untuk menerima pendapat kita. Gorgias, ya. Pertama, intinya bagaimana orang supaya menerima bagaimana menerima meyakinkan apa yang kita berikan pendapat, ya. Kalau kita memberikan pendapat itu bisa diterima oleh mereka, ya. Yang penting dalam begitu tersebut adalah meyakinkan orang lain agar menerima pendapat kita. Jadi lebih kepada meyakinkan. Tetapi kandungan daripada isi ataupun dari kita melakukan sebuah perbuatan dalam meyakinkan orang lain untuk menerima pendapat kita, tetapi di situ ada kandungan adalah berupa dalam sebuah perdebatan, ya, perdebatannya ini menghasilkan kemenangan. Makanya kita buat ini dalam perdebatan bukan mencari kebenaran, tetapi bagaimana memenangkan perdebatan. Jadi yang dipikiran oleh Gorgias yang tahun 480 hingga 380 sebelum Masehi ini hanya menitik beratkan ujung-ujungnya adalah hasilnya adalah memenangkan
memenangkan perdebatan. Tidak menjadi tidak menjadi soal kebenaran itu bukanlah sesuatu hal yang dipentingkan di sini, ya. Jadi si Grogias ini nanti kita akan masuk ke dalam, dia menelusuri, meliputi dalam keterangan asal usul. Kemudian Gregorius menganggap kalau misalnya manusia itu adalah makhluk yang berpikir, maka ia memiliki pengetahuan, ya, memiliki pengetahuan dari ketika dia berpikir, dia memiliki pengetahuan itu sendiri. Nanti untuk itu nanti kita akan kaji lagi berpikir dan memiliki pengetahuan. Jadi ya sebenarnya kalau dari sini bukan mencari kebenaran, ya, bukan mencari kebenaran. Sementara kita tahu kalau Socrates itu adalah orang yang pertama mendasari segala sesuatu itu harus dinilai dari secara objektif, kebenaran secara objektif. Tetapi Gregorius tidak memandang dari situ. Makanya kalau tadi Socrates, saya katakan Socrates ini bukan memandang kepada isi, hasil, ya, tapi ya memang kebenaran itu yang paling utama. Jadi inilah daripada pemikir-pemikir, ya, daripada kehidupan mereka, ya. Kalau walaupun ya memang orang semacam ini, Gorgias ataupun Pythagoras, bisa dikatakan dijunjung moralitasnya, tetapi ya kenyataannya ketika mereka mendapatkan pertentangan dari tiga tokoh ini, karena apa tadi, mereka tidak lagi itu tadi, mereka menjalankan segala sesuatu itu sudah memberikan ajaran-ajaran yang menyesatkan, ya. Bayangkan apabila di dunia sekarang, di negara kita ini yang demokrasi, karena kaum sofis ini, saya katakan kaum sofis itu merupakan fasilitator demokrasi. Dan bagaimana kalau kaum sofis ini terjadi di negara kita, yang hanya mengejar uang dan memberikan penceramahan ataupun pencerahan yang menyesatkan, ya. Seandainya Gorgias hidup di zaman sekarang, tentu pasti banyak orang yang menentang, ya. Dan inilah mungkin yang dipakai oleh pengacara-pengacara yang mungkin tidak bersih dalam bekerjanya, karena dikejar mereka adalah memenangkan perdebatan, tidak lagi mencari kebenaran. Oleh para politik-politik yang hatinya busuk, ya seperti ini, orang-orang yang di dalam birokrasi, orang-orang dalam pemerintahan, pasti ada oknumnya seperti ini, ya. Berdiskusi, memberikan argumentasi yang penuh dengan kepalsuan, tidak sah, ya. Apalagi ya tidak lagi mencari apa yang benar, ya, yang harus dijalankan, ya. Sudah mulai melenceng, ya, sudah melenceng dan hanya bisa memenangkan perdebatan, dan ujung-ujungnya untuk memenangkan perdebatan ini pasti ada namanya mereka mengejar target, saya kekuasaan, mengejar nama, tenar, ya. Makanya terus uangnya. Makanya mereka dengan pemikiran seperti ini, mereka meyakinkan bahwa mereka mereka menjadi orang-orang yang membuat mereka lebih percaya diri, ya, percaya diri dengan
dengan dia pandai, dia memiliki kebijaksanaan, dan itu yang membuat orang-orang muda, generasi muda, begitu orang-orang intelektual di masa itu begitu ingin belajar kepada mereka ya. Ya, seandainya itu terjadi di negara kita, generasi muda kita, generasi muda kita ke depan, apakah ada kaum-kaum sofis seperti ini nanti? Hari ini terjadi di sebuah negara yang dikatakan sebuah negara yang demokrasi. Di Yunani di tahun setelah masa perang Parsi, mereka adalah negara yang demokrasi. Dan bayangkan ini bagaimana terjadi di Indonesia. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan di malam hari ini. Masih panjang mengenai tentang Socrates, karena Socrates tidak hanya Socrates, Plato, Aristoteles, juga banyak yang harus kita kaji, dan khusus Socrates akan banyak lagi pertentangannya, khusus untuk nanti Gorgias ini juga nanti banyak ya, nanti akan saya siapkan bahan-bahannya. Sekian dan terima kasih, dan selamat istirahat bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan materi yang telah saya sampaikan melalui live streaming di video ini, yang nantinya juga selain di Facebook akan saya upload ke YouTube, ke channel YouTube. Mohon like dan subscribe-nya agar ini menjadi semangat buat saya. Saya di sini tidak mengejar sesuatu yang duniawi lah ya, tetapi yang saya inginkan adalah membagikan pengetahuan seputar tentang materi-materi filsafat ya. Kiranya ini membantu kita semuanya. Oke, salam dari saya, David L. Tobing, filosofer.